Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rayhansyah, NPM 2114370075 dari kelompok 5. Saya di sini akan menjelaskan penerapan wireless sensor network berbasis Internet of Things pada kandang ayam untuk memantau dan mengendalikan operasional peternakan ayam. Pendahuluan. Usaha peternakan ayam merupakan salah satu usaha yang menjanjikan. Hanya dibutuhkan waktu 5-6 minggu agar ayam pedaging dapat dipanen. Menurut data Kementerian Pertanian, prediksi permintaan daging ayam itu untuk konsumsi rumah tangga pada tahun 2015 diperkirakan 4,50 kg per kapita per tahun. Namun dalam pengolahan peternakan ayam ternyata tidak mudah. Ada beberapa hal yang harus dilakukan, sebagaimana yang dikutip dari Ristek Dikti mengenai budidaya ayam pedaging. Di antaranya adalah pemilihan lokasi kandang yang jauh dari pemukiman penduduk, bertujuan agar tidak mengganggu pemukiman. Hal ini menimbulkan masalah baru, yaitu sulit menemukan pekerja yang profesional yang mau menetap di peternakan. Pada kondisi kandang harus dipantau terus-menerus. Perumusan masalah, salah satu solusi agar peternakan dapat dikelola dengan efisien. Jadi, kita menggunakan metode Nah, ini adalah operasional peternakan ayam. Ayam ras pedaging atau broiler merupakan jenis ras unggulan yang memiliki produktivitas tinggi. Hanya 5-6 minggu sudah bisa dipanen. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Pengadaan kandang anakan, disinfeksi kandang dengan menggunakan karbol 1%, perlengkapan kandang berupa alat pemanas, tempat pakan dan minum, serta termometer harus dibersihkan dan disuci hamakan dengan karbol 1%. Tempat pakan dan minum diletakkan di atas 1 liter atau lantai kandang. Pemisahan anak ayam yang sakit atau cacat dari yang sehat. Pengaturan suhu ruangan dalam kandang sesuai umur ayam dengan aturan sebagai berikut. Umur 1-7 hari, suhu dalam kandang 95 derajat atau 35 derajat Celcius. Umur 8-15 hari, suhu dalam kandang 32,25 derajat Celcius. Umur 16-23 hari, suhu dalam kandang 85 derajat. Baru pemberian pakan secara teratur dalam jumlah yang mencukupi dan bermutu. Pemrograman vaksinasi untuk meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit. Baru kita masuk ke wireless sensor networknya. Wireless sensor network ini adalah sebuah sensor network adalah infrastruktur yang terdiri dari sensing atau pengukuran, computing, dan elemen komunikasi yang memberikan sebuah pengguna kemampuan untuk instrumentasi, mengamati, dan bereaksi pada suatu peristiwa dan fenomena di dalam lingkungan tertentu. Pengguna tersebut biasanya adalah entitas sipil, pemerintah, komersial, atau industri. Lingkungan tersebut merupakan dunia fisik, sistem biologi atau informasi teknologi atau IT. Framework network sensor system dilihat oleh pengamat sebagai sebuah teknologi penting yang akan mengalami penyebaran utama dalam beberapa tahun ke depan. Untuk kebanyakan aplikasi, tidak sedikit dari sistem ini menjadi sistem keamanan nasional. Baru ada C-Conscious Binary Object Representation.
lalu ada MQ telemetri transport. Terus kita masuk ke metode penelitiannya. Itu satu, studi literatur. Pada tahap ini telah dilakukan pengumpulan literatur serta kajian yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dibuat. Kajian-kajian tersebut diambil dari buku internet, jurnal, sumber-sumber lain berkaitan dengan penelitian ini. 2. Survei peternakan. Survei peternakan dilakukan dengan melakukan observasi ke peternakan ayam di kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar dan melakukan wawancara dengan pemilik dan pekerja dari ternak ayam. 3. Perancang sistem. Pada tahap ini, peneliti melakukan perancangan sistem berdasarkan data analisa kebutuhan yang didapat. Keempat, penentuan alat dan bahan. Berdasarkan rancangan sistem yang telah dibuat, kemudian dilakukan penentuan terhadap alat dan bahan. Ini diperlukan untuk mengimplementasikan sistem. 5. Implementasi sistem. Implementasi sistem dilakukan dengan membuat perangkat hardware dari sistem yang telah dirancang. 6. Pengujian sistem di laboratorium. Setelah sistem sudah dikembangkan dan siap digunakan, kemudian dilakukan pengujian terhadap presisi data yang diterima, sensor dan berjalannya akuator. 7. Pengujian sistem di lapangan. Setelah pengujian di lapangan dilakukan dengan membawa keseluruhan perangkat sistem ke lapangan. Sistem tersebut akan dihubungkan langsung ke perangkat pada peternakan, kemudian data yang diterima sensor akan dikirim ke cloud. Lalu 8. Pengumpulan data dan analisa. Semua data dari setiap sensor dan akuator yang didapat dari pengujian sistem akan dikumpulkan dan dianalisa untuk dijadikan acuan kesalahan ke depan. Baru ini dia hasilnya, sensor tangki, pakan, dan air ke microcontroller. Nah, inilah dia ya. Jadi sensor network ini bekerja dengan mengirimkan data hasil pengukuran yang diterimanya ke cloud melalui jaringan Wi-Fi. Setiap sensor akan dihubungkan dengan ESP8266. ESP8266 berfungsi sebagai pengganti microcontroller dan juga dilengkapi dengan modul Wi-Fi untuk mengirim data dari sensor menuju ke cloud atau database. Data yang telah dikirim ke cloud kemudian dapat dilihat dari perangkat pengguna. Sensor suhu dan kelembapan serta sensor berat dihubungkan dengan akuator. Pada sensor suhu dan kelembapan, jika suhu melebihi suhu yang ditetapkan, maka pendingin akan hidup. Sebaliknya, jika suhu pada kandang kurang dari suhu yang ditetapkan pada sensor berat, jika berat pakan telah berkurang, maka penutup saluran akan terbuka dan mengisi tempat pakan. Ya, ada desain kandang ayam juga bisa dilihat. Terus 2 prototipe kandang ayam. Nah, ini dia ukuran atau prototipe atau gambar dari kandang ayam tersebut. Lalu ada gambar juga prototipe kandang ayam, terus prototipe sensor suhu dan kelembapan. Nah, ya, lalu ada diagram prinsip kerja sistem suhu dan kelembapan. Baru ke peksta motor DC booster, tabelnya ya bisa dilihat. Baru prototipe sistem ketinggian pakan dan air. Nah, itu dia gambarnya. Lalu ada diagram prinsip kerja sistem tangki dan pakan dan air. Banyak lagi nih prototipe sensor berat pakan. Lalu ada diagram prinsip kerja sistem berat pakan juga. Lalu ada ping sistem suhu dan kelembapan. Ping sistem berat pakan juga ada gitu ya gambarnya. Nah, sampai situ aja penjelasan saya.
Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Hindun. Saya dari kelompok 5. Saya akan mempresentasikan hasil jurnal yang berjudul Environmental Monitoring berbasis Internet of Things untuk peternakan cerdas. Nah, di sini ada abstrak. Di daerah Internet of Things atau LOT, siapapun dapat mengakses data dimanapun dan kapanpun. Semua data yang tersimpan dapat diakses dengan menggunakan seperti perangkat smartphone, laptop, dan komputer. Salah satu dari teknologi Internet of Things adalah Smart City untuk memonitoring lingkungan, untuk dapat mengetahui kondisi dan kualitas suatu lingkungan. Seseorang tidak perlu lagi menunggu pengumuman, informasi, atau datang langsung ke instansi terkait pemerintahan. Pemanfaatan LOT dapat dimonitoring lingkungan diterapkan pada bidang peternakan. Hal ini dapat membantu seseorang dalam mengetahui kualitas dari kondisi lingkungan yang akan dimanfaatkan untuk peternakan. Nah, yang pertama ada pendahuluan. Wireless sensor network memiliki banyak aplikasi di dalam era Internet of Things. Salah satunya yaitu menggunakan pada Smart City Environmental Monitoring System menggunakan teknologi WSN untuk memperoleh informasi seperti karbon dioksida, karbon monoksida, temperatur, humidity, luminosity, dan noise. Data yang diperlukan dari WSN akan dikirim ke data center, di mana data center dapat diakses oleh user yang ingin mendapatkan informasi dari sistem environmental. Data yang akan disimpan di data center tersebut dapat digunakan untuk penelitian, perencanaan bisnis, dan mengetahui kualitas suatu area. Nah, untuk yang kedua ada metode penelitian. Di bagian ini kami mendiskusikan usulan kami, yaitu environmental monitoring based on Internet of Things for Smart Runs. Gambar ini menunjukkan topologi dari sistem yang kami usulkan. Nah, ini ya bisa dilihat. Nah, untuk yang ketiga, hasil dari pembahasan, kami mengimplementasikan sistem kami menggunakan web server dengan komunikasi menggunakan koneksi HTTP, spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak yang kami gunakan untuk membangun sistem environmental monitoring dapat dilihat di nama perangkat, yaitu ada server, Internet of Things, dan komunikasi. Nah, ini dia spesifikasi perangkatnya. Nah, yang keenam, sistem yang kami bangun dapat diakses oleh siapapun yang sebelumnya harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Informasi yang didapat oleh pengguna dapat mereka akses di mana saja dan kapanpun. Data tersebut dapat dihasilkan oleh pengambilan dari sensor yang kami gunakan untuk melakukan sensing terhadap kondisi lingkungan tersebut. Sensor yang dilakukan sensi data kemudian akan dikirim ke nilai yang dapat di Arduino untuk disimpan ke server, dan data yang disimpan dapat dinilai yang akan digunakan untuk mengetahui kondisi lingkungan tersebut. Proses dari pengiriman data dari sensor hingga tersimpan ke dalam server dapat dilihat dari gambar ini ya, bisa kita lihat ya. Nah, baik, nah dari hasil jurnal atau presentasi yang tadi saya jelaskan, ada kesimpulan, yaitu penerapan LOT untuk
untuk environmental monitoring untuk peternakan cerdas adalah salah satu solusi yang dapat dimanfaatkan untuk para peternak untuk mengetahui kondisi lingkungan tersebut. Nah, lingkungan yang buruk maka akan menimbulkan dampak yang buruk. Hal ini dapat menjadi pertenakan pemerintahan dan semua warga untuk selalu menjaga ekosistem lingkungan. Nah, baik, hanya ini saja yang bisa saya presentasikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Denis Setiawan, kelas Sistem Komputer Reguler 2A semester 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau mereview jurnal yang telah saya review dengan judul Implementasi Alat Pemberi Pakan Ternak Menggunakan IoT, Internet of Things, untuk otomatisasi pemberian pakan ternak. Sebelumnya saya sudah dapat bahan jurnalnya yang kemudian saya rangkum dan ringkas masuk ke dalam PowerPoint. Yang pertama, pendahuluan. Mahalnya harga daging dan telur ayam disebabkan oleh rendahnya kemampuan peternak lokal untuk memenuhi kebutuhan daging dan telur ayam nasional, sehingga kebutuhan daging dan telur ayam masih diimpor. Untuk menjawab tantangan tersebut, peternak ayam diharuskan memilih metode-metode tepat guna untuk memelihara ayam. Kemudian, masalah utama dalam peningkatan produktivitas ternak adalah sulitnya menyediakan pakan secara berkesinambungan, baik dalam jumlah maupun kualitasnya. Dan itu merupakan rumusan masalah. Kemudian, landasan teori. Yang pertama, microcontroller. Pengendali mikro atau dalam bahasa Inggris microcontroller adalah sistem mikroprosesor lengkap yang terkandung di dalam sebuah chip. Microcontroller berbeda dari mikroprosesor serbaguna yang digunakan dalam sebuah PC, karena di dalam sebuah microcontroller umumnya juga telah berisi komponen pendukung sistem minimal mikroprosesor, yakni memori dan antarmuka I/O. Sedangkan di dalam mikroprosesor umumnya hanya berisi CPU saja. Yang kedua, Internet of Things. Internet of Things atau dikenali juga dengan singkatan IoT merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. Metodologi penelitian. Arsitektur perancangan pemberi pakan otomatis. Arsitektur perancangan pakan ternak otomatis dapat dilihat pada gambar 1 di bawah ini. Ini ada alat tangki pakan, sensor ultrasonik, microcontroller, node MCU, driver relay, IoT, dan aplikasi. Ini merupakan gambarnya. Kemudian ini merupakan flowchart dari apa yang akan kita buat dari alat-alat sebelumnya tadi. Bisa kita lihat. Kemudian pemasangan rangkaian perangkat keras. Modul sensor serta controller yang digunakan dalam rangkaian menjadi satu kesatuan sistem yang saling terhubung sehingga modul dan controller tersebut dapat bekerja. Modul sensor dan controller akan dipasang dan disusun sesuai dengan soket dari perangkat keras yang digunakan agar mampu bekerja untuk melakukan monitoring dan controlling kondisi yang ada di dalam kandang ayam. Kemudian source code ultrasonik. Pertama, fungsi dari source code di bawah ini yaitu untuk mendeteksi jarak secara otomatis dengan menampilkan hasilnya pada serial monitor. Ini merupakan kodenya. Fungsi dari source code di bawah ini yaitu untuk mendeteksi jarak secara otomatis dengan menampilkan hasil pada serial monitor. Kira-kira seperti ini source code. Kemudian source code RTC atau real time clock. Fungsi dari source code di bawah ini yaitu untuk menentukan waktu secara update, sehingga ketika waktu yang telah ditentukan maka sensor lainnya akan aktif. Sebelum melakukan coding pada modul RTC,
library pada modul RTC harus dimasukkan terlebih dahulu seperti contoh kode di bawah ini. Merupakan contoh kodenya. Setelah include library, langkah selanjutnya adalah mendeklarasi untuk mengatur waktu secara update dengan waktu sekarang menggunakan kode. Setelah mendeklarasi apakah RTC telah aktif atau belum dengan menggunakan kode tersebut, berikan fungsi kondisi untuk mengetahui aktivasi RTC berdasarkan waktu sekarang. Jika waktu yang telah diatur telah berhasil diatur berdasarkan update waktu sekarang, langkah selanjutnya mengambil waktu berdasarkan update waktu. Kemudian pada bagian void loop akan diatur untuk menampilkan waktu secara terus-menerus yang telah ditentukan. Waktu yang tampil secara berkala akan digunakan untuk menyalakan lampu LED agar nanti dapat mengetahui waktu untuk mengeluarkan pakan pada alat pemberi pakan otomatis. Source code relay. Fungsi dari source code di bawah ini yaitu untuk menentukan dan memberi perantara arus listrik yang masuk. Ini merupakan kodenya. Setelah input pin pada relay yang akan digunakan, maka langkah selanjutnya adalah memberikan kondisi untuk on atau off pada relay. Kira-kira seperti itu kodenya. Kemudian source code motor servo. Fungsi dari source code di bawah ini yaitu untuk menentukan putaran motor servo yang nantinya akan digunakan untuk membuka dan menutup katup pada pakan sebelum memulai coding. Terlebih dahulu untuk memasukkan library motor servo agar dapat digerakkan. Jika sudah memasukkan library untuk menggerakkan motor servo, maka langkah selanjutnya adalah memasukkan kode pada void setup. Ini merupakan kodenya untuk menghasilkan putaran pada pin servo yang sudah ditentukan, dan kode di bawah ini merupakan untuk mengatur putaran pada motor servo. Hasil rangkaian alat pemberi pakan ternak. Gambar ini merupakan hasil dari rangkaian alat-alat seperti relay dan sensor yang dihubungkan ke microcontroller dengan menggunakan kabel jumper sehingga membentuk suatu rangkaian yang saling terintegrasi yang mampu menjalankan perintah Anda. Ini merupakan gambar dari hasil implementasi alat yang digunakan. Kesimpulannya, yang pertama, sistem pemberian pakan ternak otomatis pada ayam ini akan dirancang dan dikembangkan untuk mempermudah para peternak ayam dalam mengontrol pakan ternak hewan unggasnya dengan menggunakan aplikasi. Yang kedua, setelah sistem pemantauan dibuat yang akan diimplementasikan di sebuah peternakan untuk memantau pakan ternak secara otomatis agar para peternak tidak lagi mengontrol secara manual. Yang terakhir, perangkat akan hidup otomatis berdasarkan value yang didapat dari database yang telah diatur sebelumnya. Demikianlah presentasi review jurnal saya tentang implementasi alat pemberi pakan ternak pada bidang peternakan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Rizky Ganda Sregar dari kelompok 5 Piot. Saya akan menjelaskan smart farming untuk peternakan ayam. Pendahuluannya yaitu metode ini bertujuan untuk membuat peternakan ayam lebih efisien dan efektif. Dengan menerapkan smart farming dapat memonitoring suhu atau temperatur yang sesuai informasi yang berasal dari sensor dapat ditampilkan dan divisualisasikan menggunakan node rate. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana merancang smart farming, dan kedua yaitu bagaimana merancang sistem yang sesuai dengan kebutuhan peternakan ayam. Landasan teori. Microcontroller yaitu adalah sistem mikroprosesor lengkap
yang terkandung di dalam sebuah chip. Microcontroller berbeda dari mikroprosesor serbaguna yang digunakan dalam sebuah PC. Karena di dalam sebuah microcontroller umumnya juga telah berisi komponen pendukung sistem minimal mikroprosesor, yaitu memori dan antarmuka. Sedangkan di dalam mikroprosesor umumnya hanya berisi CPU saja. Kedua yaitu Internet of Things atau disebut dengan IoT. IoT merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dan konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. Metodologi penelitian. Berikut adalah rancangan sistem dari smartphone. Sistem ini bekerja dengan mengirimkan data sensor ke MQTT melalui jaringan Wi-Fi. Sensor akan mengirimkan input data ke microcontroller ESP32. Pada sistem suhu akan bekerja sesuai dengan kondisi suhu yang dikondisikan, yaitu jika suhu di atas rata-rata, maka pendingin ruangan akan menyala, sedangkan jika suhu di bawah rata-rata, maka lampu pemanas akan menyala sehingga suhu di dalam kandang ayam diharapkan menjadi stabil dan tingkat kenyamanan ayam akan stabil pula. Hasil dan pembahasan. Foto dari hasil dan pembahasan. Monitoring. Pada proses monitoring, data dari sensor suhu dan kelembapan diolah secara real time yang dikirimkan melalui protokol broker MQTT untuk kemudian diteruskan pada platform Node-RED untuk kontrol dan monitoring secara real time, sehingga user tidak perlu mengecek secara manual ke peternakan jika ingin mengetahui kondisi suhu serta tingkat kelembapan. Pengujian sistem. Di bawah ini adalah foto dari pengujian sistem. Keseluruhan sistem implementasi untuk perancangan sistem smartphone yaitu rangkaian microcontroller ESP32 dengan sensor DHT11, relay 1, 2 relay, 3 lampu pemanas, 4 color pada ruangan lingkup pengujian. Hal yang diujikan dalam pembuatan sistem ini berupa pengujian sensor yang digunakan dan meliputi beberapa aspek, yaitu 1. Kemampuan mendeteksi suhu pada kandang ayam. 2. Kemampuan penstabilan suhu di dalam kandang ayam. Prosedur pengujian. Parameter yang diharapkan dalam perancangan sistem ini berupa nilai temperatur yang terbaca melalui sensor DHT11 serta penstabilan suhu dalam kandang ayam. Berikut adalah prosedur pengujian. 1. Letakkan prototipe sensor suhu DHT11 ke ruangan dengan sensor rendah. Aktifkan prototipe. Jika berhasil, output akan bertindak sesuai dengan kondisi yang telah ditentukan. Untuk menguji secara keseluruhan, dibuat flow pada platform Node-RED. Gambar dan mengoneksi secara virtual flow dari mengumpulkan data sensor, memproses dan memvisualisasikan data. Hasil pengujian. Pada dashboard smart farming ini terdapat 2 card monitoring, yaitu
humidity atau disebut dengan kelembatan, dan temperatur, serta tingkat kenyamanan kandang dapat dilihat pada chart comfort meter, yaitu diukur dari tingkat kelembapan dan suhu yang ada di kandang ayam. Untuk controller secara manual juga dapat dilakukan pada dashboard ini dengan button on untuk menyalakan cooler atau disebut dengan pendingin ruangan, juga button off untuk mematikan pendingin dan pemanas ruangan, serta status cooler dan heater yang menampilkan bahwa pendingin atau penghangat ruangan yang ada di kandang ayam itu sedang efektif atau tidak, itu sedang aktif atau tidak. Kesimpulannya adalah yang diharapkan berdasarkan perancangan dari sistem smart farming ini, yaitu diharapkan sistem peternakan ayam menjadi lebih efisien. Peternakan tidak perlu mengecek temperatur pada kandang ayam secara manual dengan cara mendatangi langsung ke kandang ayam, sehingga pertumbuhan ayam menjadi tidak terhambat. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.